You are going to die tonight, and you can't help me. I'm sorry, but it's just what is made to be done. You, and everyone you know, will be dead. We're all going to die. We're all going to die. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya channel yang membahas hobi mancing ya bang, hobi mancing. Pokoknya ini seputar mancing lah, mancing di sungai, mancing di kolam, event segala macam. Nah jadi pada kesempatan hari ini lumayan panas ya, cerah. Jadi saya berada di kolam mana nih bang? Lorong Haji Somad. Lorong Haji Somad di Morobungu ya. Nah jadi pada kesempatan ini saya bertemu lagi ngobrol-ngobrol asik lah bersama ownersnya, jadi yang ngelola kolam ini namanya siapa om? Faris. Namanya Faris. Nah begini om, jadi untuk bisnis kolam ini kan sekarang kan lumayan menjanjikan ya. Alhamdulillah, lumayan ya. Kalau untuk tahun sampai 2021 ini peminat pemancing gimana? Meningkat atau biasa menurut Om Faris? Kalau peminatnya untuk 2021 ini meningkat lah. Meningkat Ya, ada peningkatannya. Kalau di rata-rata om, kalau ini kolam harian ya om ya? Iya, kolam harian. Kalau rata-rata minimal ya pendapatan, rata-rata deh biasa satu bulannya di angka berapa om? Udah sampai 5 juta ada. Tapi lumayan menjanjikan lah ya? Lumayan menjanjikan lah, alhamdulillah. Nah jadi ini kita tadi kan bicara sukses ya, kalau 5 juta atau sampai ke 10 juta agak lumayan ya. Tapi Lumayan. kita bicara sukses ya. Nah ini sekarang kita bicara kan banyak sekali faktor-faktor yang membuat kolam tersebut menjadi sepi, kemudian menjadi ikan yang kurang makan, itu kan banyak faktornya om. Iya. Nah yang sering saya temui atau saya sering sharing sama teman-teman angler mania, itu permasalahan kenapa sih ikan itu suka ngeblok pada suatu kolam. Pertama kalau menurut Om Faris itu faktor apa itu? Itu pertama faktor ikan ya. Faktor ikan ya. Iya. Kan ada ikan yang kalau ikan kecil pasti ngeblok. Oh, kalau ikannya itu dia berat berapa nih? Itu ibarat 4 on lah. 4 on sampai Itu. ke 6 on tuh masih ngeblok ya. Kalau udah 6 on ke atas enggak. Dan lagian satu lagi itu faktor airnya. Faktor air. Air dan lumpur tuh. Kalau airnya tuh bagus, dasarnya bagus, ikan nggak ngeblok. Kan kalau faktor sirkulasi air itu kayak blower segala macam itu faktornya mempengaruhi nggak? Mempengaruhi. Kalau faktor air blower, kalau blower itu kurang lancar, itu tetap ikan pasti ngeblok. Tapi kalau air itu lancar, soalnya lah aman. Aman lah ya. Itu siasat Om Iya. Faris apa kalau sama ikan ngeblok? Kalau untuk mengatasi ikan ngeblok itu ya itu gimana ngebloknya itu yang harus kita ya, kalau caranya itu ya paling ditimbun pakai pasir. Itu Ya, salah satu untuk mengatasi ikan ngeblok tuh pakai pasir, pakai keramik biasanya ya. pasir dikasih pasir Iya, pasir ya. keramik bisa juga. Bisa juga. Itu supaya apa? Supaya ikan tuh nggak ngeblok ke bawah. Tapi kalau lumpur dia kan biasanya hobinya di lumpur. Kalau lumpur tuh bagus di situ pasti airnya seru, nyaman dia ya. Itu faktor pertama ya. Sering om jumpai kolam ini kadang-kadang suatu hari itu ngeblok gitu. Ada ya? Ada. Itu siasatnya langsung yang om lakukan apa? Ya paling itu membersihkan tempat itu lagi. Dibersihkan lagi supaya dia merata lagi ya. Itu berarti ada dua, yang pertama faktor ikan sendiri, kemudian air, pengairan tadi, kemudian yang ketiga di dasaran itu ya, Iya, bisa
dikasih pasir atau keramik atau Iya, marmer tadi. iya. Ada yang lain nggak menurut Om Faris? Kalau menurutnya itulah tergantung itu tadi, blower itu tadi lagi. Oh, sirkulasi air tadi, air airnya keluar, air tadi, masuk tadi. iya. Selalu sebaik. Ini kalau kolam ini berapa bulan atau berapa minggu sekali kuras Om? Karena kan ini kan lumayan sering full ya Om ya, Kalau untuk pengurasan itu paling enggak sekali sebulan. sebulan sekali. Iya, sebulan sekali. Karena kolamnya nggak terlalu besar sekali. Iya. Ini lot berapa? 45. 45 ya. Ini satu lot berapa? Ini panjang 1 meter ada? 1 meter. 1 meter. Apa nih ya, istilahnya tuh tips atau trik bagaimana suatu kolam itu bisa menyatakan sukses. Apa tipsnya? Apa tipsnya? Apa yang harus dijaga? Ikan sehat kah? Atau kemudian kolam sekian minggu harus Yang untuk jaganya itu kebersihan lah, kebersihan terutama kebersihan kolam, dasar kolam. dasar kolam? Iya, paling enggak sekali 2 hari harus masuk ke dalam mengaduk, ya, dibersihkan dasarnya lagi ya. Iya. Ini kedalaman berapa nih? Kedalaman sekitar 10 lah. semeter 10. Sekarang posisi kolam udah makan ujung ke ujung ya. Alhamdulillah udah rata. Apa lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Itu aja ya. Ya mungkin itu aja lah tips dan trik sedikit singkat bagaimana cara untuk supaya suatu kolam itu ikannya nggak ngeblok 1 lot atau 2 lot, jadi bisa menyebar. Ya mungkin kita sekian dulu, kapan-kapan kita main lagi di sini, kita berbagi tips yang lainnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang